Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Moko. Ibu dan bapaknya sudahlah meninggal. Kini ia hidup bersama kakak perempuannya yang bernama Agnes. Di rumah itu, Moko tidak hanya tinggal bersama Kak Agnes, tetapi juga dengan Paman Atmo, yang mana adalah suaminya Kak Agnes. Ini masih mahasiswa, nanti Aja muda dalamnya kayak dosen. bukan kayak dosen. Yang paling besar laki-laki ini namanya adalah Wo sakit. Dan di sana sudah ada Nina yang sedang menunggu sambil menangis. Sayangnya nyawa Paman Atmo itu tidak bisa terselamatkan. Dia meninggal karena serangan jantung. Dan tidak lama kemudian, Kak Agnes mengalami pecah ketubannya. Sebentar lagi ia akan melahirkan. Kak Agnes segera dibawa ke ruangan bersalin. Kini Moko menenangkan para keponakannya sambil menunggu Kak Agnes selesai persalinan. Namun beberapa lama kemudian, akhirnya bayi itu pun lahir juga. Tetapi nahasnya Kak Agnes itu tak bisa diselamatkan karena ia itu mengalami pendarahan. Sehingga Agnes meninggal di hari yang sama dengan Paman Atmo. Dan film Satu Kakak Tujuh Ponakan itu dimulai. Sebelum ke videonya, sekarang anak bayi itu diurus oleh Moko, anaknya perempuan itu namun sayangnya Moko tak bisa mengambil beasiswa tersebut karena sekarang ia harus menjaga Ima serta para keponakannya. Pada akhirnya Haya Maurin lah yang terbang ke luar negeri untuk menempuh pendidikan S2-nya. Sementara itu Moko mulai melupakan mimpinya. Dia mengambil buku-buku arsitektur pada rak buku. Moko tak bisa tinggal diam, ia tetap lamar bekerja untuk menghidupi para keponakannya. Dengan modal ijazah S1-nya, Moko pergi melamar pekerjaan sebagai seorang drafter atau gambar teknik. Ia pergi melamar bekerja sambil menggendong Ima yang masih bayi. Moko sempat diberi kesempatan untuk bekerja, namun akan tetapi ia kewalahan mengurus Ima serta para keponakannya. Sehingga pekerjaannya pun itu sering tidak selesai. Hal itu membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Gak bisa dong, Mo. Sorry nih, yang ngantri jadi drafter tuh banyak, Mo. Ya saya minta maaf, tapi kemarin keponakan saya Ya itu gue paham kondisi lu, Mo. Moko masih berpacaran dengan Maurin. Mereka intens sering video callan setiap malam membahas masa depan mereka yang mana akan membuka biro arsitektur bersama-sama. Tetapi Moko sadar diri sekarang ia tidak bisa fokus dengan cita-cita mereka dan harus menjadi orang tua dadakan. Ia pun to the point saja ingin mengakhiri hubungannya dengan Maurin. udah punya 4 anak, Rin, dan itu nggak akan bisa. Rin, nggak bisa, Rin. Karena ia akan fokus mengurus keluarganya dulu. Nggak bisa, Rin. Kamu nggak ngerti keadaan aku di sini gimana, Rin? Kamu tuh gak pernah cerita sama aku loh. Ya aku aja cerita nggak bisa. Saat mereka putus, Maurin yang masih kesal tampak terkejut karena Moko berteriak kesakitan akibat tersiram air panas. Kini Moko mulai menerima sedih karena tidak ada orang tuanya yang hadir dalam pembagian rapot. Namun tanpa disangka Moko hadir, ia tidak mau para keponakannya itu merasa kehilangan peran sosok orang tuanya. Ia selalu berusaha ada untuk mereka. Sambil menggendong Ima, Moko datang ke sekolah Woko, Nina, dan juga Ano. Di antara mereka hanya Nina yang dipuji oleh guru karena nilainya yang bagus. Namun Moko tetap mengapresiasi mereka dengan cara membelikan es potong telur. Beberapa bulan berlalu, di tengah menjalankan peran sebagai ayah, Moko kedatangan seorang tamu yaitu Pak Nanang. Dia merupakan guru les piano Moko saat kecil dulu. Maksud dan tujuan Pak Nanang datang ke sini itu adalah untuk menitipkan anaknya kepada Moko karena dia akan pergi dulu. Awalnya Moko menolak, dia saja sudah kewalahan mengurus 4 orang anak. Tetapi ketika Ais, anaknya Pak Nanang, itu mengatakan bahwa dia tidak akan merepotkan Kak Moko. Di saat itulah hati Moko tersentuh yang mana ada seorang anak yang rela sepenuhnya dititipkan kepada orang lain dan berpisah dengan ayahnya. Akhirnya Moko menerima Ais untuk tinggal di rumah ini. Sehingga tanggungan Moko itu bertambah satu lagi. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Woko si anak paling tua itu sekarang sudah lulus SMA. Sementara adik-adiknya masih duduk di kelas 3 SMA. Kini Woko yang menjaga Ima di rumah, sementara Kamoko itu akan mulai melamar pekerjaan untuk menyambung kehidupan mereka.
yang mana sebelumnya ia bekerja dari rumah sebagai seorang freelancer, tetapi sekarang ia ingin bekerja secara langsung untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Moko akan melamar menjadi seorang drafter lagi di salah satu perusahaan yang cukup populer. Ternyata di sana itu ada Maureen di perusahaan itu, yang mana ia itu sudah lulus menempuh S2 di luar negeri. Karena seluruh S2 itu cukup singkat ya, bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun saja, agar Moko itu bisa diterima bekerja di perusahaannya. Bahkan dia juga berani membicarakan kepada atasannya jika Moko itu adalah seorang drafter yang atasannya yang cari selama ini. Dan kemudian setelah proses wawancara, akhirnya Moko juga diterima di perusahaan tersebut. Setelah itu, Maureen banyak bertanya tentang kehidupan Moko saat ini karena mereka itu sudah lama lost contact setelah putus di video call waktu itu. Dan ternyata setelah 2 tahun berlalu, banyak hal terjadi kepada Moko. Sebagai orang tua dadakan, ia tidak hanya bingung menjaga imah si anak bayinya, tetapi juga ia perlu memahami para anak-anak remaja yang meranjak dewasa itu. Menurutnya, hal itu pun tidak kalah sulit. Pernah suatu ketika Nina si anak perempuan selalu pulang malam dan tidak mau terbuka kepadanya. Ternyata dia ini baru putus dengan pacarannya yang toksik itu. Dari Nina, Moko belajar bagaimana caranya memahami perasaan satu sama lain dan terus memberi support itu daripada kata-kata kasar. Yang sudah dibuat oleh Moko jadi menghilang karena belum sempat di-save. Di tengah-tengah kebingungan itu, Maureen pun datang layaknya seperti bidadari yang turun dari surga sambil membawa beberapa bungkus bubur untuk menjenguk Ano yang sedang sakit. Moko kemudian meminjam laptop milik Maureen yang mana adalah MacBook Pro terbaru dan speknya pun sangatlah gahar, membuat Moko itu bisa menyelesaikan proyek gambarnya dengan mudah dan cepat. Ano sangat bersyukur ke Maureen datang, rasanya seperti malaikat penyelamat untuk mereka semua. Ano juga merasa bersalah karena ia sakit. Moko jadi tidak bisa beli laptop dan menyusahkan pekerjaannya. Lain kali jika sakit lagi, Ano lebih memilih untuk menahannya daripada harus menyusahkan Moko terus-menerus. Perkataan itu pun membuat Maureen merasa tersentuh. Moko sangat fokus dengan pekerjaannya. Setelah selesai, dia melihat Maureen serta para keponakannya sudah terlelap tidur. Keesokan paginya, Maureen dan Moko berangkat bekerja bersama. Moko tampak cemas karena hari ini akan presentasi hasil gambar buatannya semalam. Sore harinya, Moko pulang ke rumah dengan perasaan bahagia karena ia telah resmi diterima bekerja di perusahaan besar tersebut. Sebab gambar yang ia buat semalam itu banyak disukai oleh klien. Sebagai perayaannya, Moko sudah memberi sebungkus martabak untuk mereka semua. Di saat itu, ternyata tanpa diduga ada Kaosa datang. Dia baru sampai ke Indonesia saat sore tadi bersama suaminya, yaitu Mas Eka. Kaosa meminta maaf karena baru bisa pulang hari ini. Dan mulai sekarang ia akan menetap di Indonesia membantu Moko mengurus para keponakannya. Mas Eka adalah tipe orang yang menyebalkan melihat Ano makan martabak red velvet. Pakai nasi selut biar kenyang katanya. Keesokan harinya, Moko mengantar Maureen untuk cuci mobil. Di saat itu, Moko merasa aneh apakah ia pantas bekerja hidup untuk dirinya sendiri, padahal selama ini waktunya dihabiskan untuk para keponakannya. Mendengar itu, Maureen menjadi sedih. Ia pun merasa menyesal dulu sempat marah kepada Moko karena ia lebih memprioritaskan para keponakannya, bukan hubungan mereka. Maureen minta maaf atas hal itu. Kemudian Maureen teringat jika ia punya voucher liburan ke Pulau Anyer. Maureen berniat ingin mengajak Moko serta para keponakannya. Hitung-hitung liburan merayakan Moko atas pekerjaan barunya. Dan keesokan harinya mereka pun pergi ke pantai Anyer. Para anak-anak sangat senang, mereka seketika berlari dan bersenang-senang di pantai Anyer bersama dirinya. Tetapi Kang Nanang punya pemahaman lain dan lebih memilih Moko untuk menjaga anaknya. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, Moko dan Maureen mengobrol bersama Kaosa dan juga Mas Eka di pantai Anyer. Disinilah
Moko akan bekerja untuk membangun sebuah cottage untuk kliennya. Tetapi Moko bingung jika ia bekerja di Anyer, lantas nanti siapa yang akan menjaga para anak-anak di rumah? Mas Eka itu mengatakan tenang saja, ia menyuruh Moko untuk fokus saja pada pekerjaannya. Sedangkan anak-anak itu biarkan ia dan kau sayang mengurusnya. Mas Eka mengatakan Moko sudah banyak berkorban untuk anak-anak. Ia sudah menelakan 2 tahun dalam hidupnya untuk mengurus para anak-anak. Moko menjawab jika soal berkorban itu tidak hanya dirinya, tetapi Woko juga sudah ikut berkorban. Dia rela tidak kuliah untuk adik-adiknya. Namun Mas Eka mengatakan jika Woko itu emang nggak niat kuliah, setiap hari kerjaannya main gitar, narik gojek pun semaunya. Kalau kamu kuliahin, dia juga paling nggak lama kedok. Lalu Mas Eka membahas kekurangan Ano. Dia kesal kepada anak itu. Porsi makannya itu adalah sangat besar. Sering habisin nasi di dalam rumah. Makanya tuh banyak banget. 2 kali porsi anak-anak. Terus ada juga Ais, anak orang yang dirawat oleh Moko, padahal ada keluarga kandung yang bisa mengurusnya. Mas Eka pun mengatakan Moko terlalu baik dan sudah banyak berkorban, dan biasanya orang-orang baik itu sering dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Prinsip Mas Eka, orang sungkan itu selalu dipertemukan sama orang nggak tahu diri. Ternyata para anak-anak belum tertidur. Mereka mendengar semua ucapan Mas Eka. Hal itu membuat mereka semua seketika bersedih. Kamu fokus saja sama apa yang kamu lakuin nanti ya, besok. Nah gini, Mas Eka paham beban pikiran dah. Biarin Mas Eka nanti bantu. Bukan harinya, mereka pulang dalam keadaan senyap karena masih terpikirkan dengan kata-kata menusuk dari Mas Eka. Baru sampai di rumah, Air. Hal itu membuat rekan-rekan kerjanya Maureen serta Rifano merasa heran. Padahal Moko sudah sering memberikan uang bulanan kepada keluarganya, tetapi dia terus transfer uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Uang makan, tempat tinggal untuk sekolah itu yang harus lu kejar. Maksudnya kamu gak apa-apa tuh gimana sih, Mo? Pak Rin, itu kan emang udah tugas aku. Lu sudah berbulan-bulan Moko bekerja, tetapi uangnya selalu habis untuk kebutuhan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, suatu hari Moko akan presentasi di hadapan kliennya tentang konsep cottage yang akan dibangun di pantai Anyer tersebut. Menginginkan konsep cottage family yang rumah untuk keluarga. Moko pun sudah banyak membuat desain serta detail-detail kecilnya seperti kamar berukuran besar, tempat ganti popok untuk menyusui, serta meja berukuran lebar dan juga kursi yang tidak ada sandaran tangannya. Klien tersebut seketika merevisi desain Moko. Menurut dirinya, kursi tanpa pegangan di samping terlihat tidak elegan. Dia ingin Moko merubahnya, namun Moko menjawab tidak bisa. Tujuan ini ia menggunakan kursi tersebut agar para orang tua bisa leluasa menggendong anaknya yang masih balita. Sebab ketika makan, para orang tua cenderung menggendong anaknya pada posisi samping, bukan posisi depan, karena hal itu bisa membuat makanan menjadi tumpah. Kemudian, klien bertanya, kenapa kursi room atau ruang perawatan bayi sangat luas, terlalu banyak memakan tempat? Moko berkata jika orang tua yang mengurus anak tidak hanya perempuan saja, tetapi lakukan. Nanti ada ibu yang sedang menyusui, lalu ada pula seorang bapak yang ingin mengganti popok anaknya. Jika disatukan, mereka semua akan merasa tidak nyaman. Jadi lebih baik ruangan itu dibuatkan luas supaya ada ruangan khusus untuk orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Lalu yang terakhir, klien meminta setiap kamar cottage itu dibuat lebih kecil saja supaya mereka itu bisa membuat lebih banyak kamarnya. Namun lagi-lagi Moko menjawab tidak bisa. Tujuan utama sebuah keluarga liburan itu adalah untuk kebersamaan. Mereka harus menyediakan kamar yang luas supaya para keluarga itu bersenang-senang. Karena sebagian keluarga mempunyai banyak anak, dan Moko pun sudah merencanakan menambah extra bed pada setiap kamarnya. Tetapi klien itu memaksa, ia tetap ingin kamarnya diperkecil. Tetapi Moko dengan keras menjawab tidak bisa. Jika klien itu tetap ingin merubahnya, maka mereka pun harus mengganti konsep cottage ini, yang mana bukan cottage keluarga lagi, tetapi cottage umum. Hal itu membuat klien murka dan menyuruh Moko untuk keluar dari ruangan rapat. Nggak bisa kamu ganti, ya ganti visinya Pak. Jangan jadi resort keluarga.
Nah, setelah rapat itu, Moko merasa bersalah. Dia meminta maaf kepada atasannya karena terlalu emosional. Maureen pun mengetahui kenapa Moko bersikap seperti ini, yang ternyata Moko itu sudah sangat rindu kepada para keponakannya, yang mana sudah berbulan-bulan tidak bertemu dan juga tidak mengetahui kabar mereka karena sulit dihubungi. Akhirnya Moko pun datang ke rumah yang masih dekat dengan Pulau Anyer. Ia ingin bertemu dengan Ais. Ternyata saat ini dia bekerja seluruh jualan pop es. Ais lalu kemudian Kak Moko bertanya apa untuk memulai awal yang baru. Kemudian film ditutup dengan Moko yang menetap keluarganya dengan haru karena dapat berkumpul lagi dengan perasaan bahagia. Dan film pun berakhir, sebuah film yang sangat luar biasa, terasa relate bagi banyak para penonton. Tokoh Moko seperti mewakili para generasi sandwich di zaman sekarang. Bayangkan aja lur, gaji 8 juta habis begitu saja. Bukan untuk poya-poya tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sesuai judulnya, 1 kakak 7 keponakan. Moko harus menanggung 5 orang anak serta 2 orang dewasa yaitu Kausa dan juga Mas Eka. Sehat selalu ya dan semoga diberikan umur yang panjang. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil.